Ya. Ono. Kita bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para subscriber dari channel Padukan Gaul. Ya budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara atau di luar Nusantara, yang di Hong Kong, di Jerman, dimanapun posisinya, semoga tetap dalam keadaan sehat, baik, dan selalu juga setia intens menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa yang di kesempatan ini apabila ada yang sakit, semoga segala penyakit-penyakitnya diberikan kesembuhan dalam wujud nyata, dan harapan kami dari penyakit itu pun nantinya tidak akan kambuh-kambuh lagi. Dan bagi yang memiliki banyak masalah hidup, baik itu istri yang susah diatur ataupun istri yang membangkang atau masalah keluarga lainnya, semoga diberikan solusinya yang terbaik yang nantinya bisa dijalankan dan bisa berdampak positif dalam kehidupannya masing-masing. Dan tadi sekilas pemirsa, bahwasanya di kesempatan ini ada banyak rekan-rekan dari Padukan Gaul yang habis melaksanakan rutinitas di malam Selasa atau di hari Senin ini, dimana rutinitas itu adalah kita sama-sama belajar istiqomah, apa yang harus kita istiqomahkan dan bagaimana caranya, seperti yang sudah banyak kita sampaikan di channel Padukan Gaul ini. Dan di edisi ini alhamdulillah pemirsa, bahwasanya dari narasi kami dari dahulu hingga sekarang ini, bahwa penting sekali yaitu jin korin ataupun sedulur papat limo pancer dari seorang manusia itu dimuslimkan, sehingga banyak dampak. Jika dari golongan sedulur papat limo pancer tersebut belum muslim, maka dominan manusia itu akan terdorong pada hal-hal yang bersifat negatif, seperti yang sudah banyak dilihat dari konten-konten sebelumnya. Dan apabila dari sedulur papat limo pancer itu sudah muslim, maka dampaknya seperti dari rekan-rekan kami itu sendiri sudah bisa dilihat dengan raut muka yang menyenangkan, agak happy, agak bahagia, dan juga dampak positif manfaatnya pun bisa dirasakan dengan sendirinya. Dan perlu diketahui juga, untuk pengislaman jin koren itu lebih khusus datang hadir ke tempat masing-masing majelisnya, bukan hanya jarak jauh, karena ada sesuatu hal yang memang menjadi tabir rahasia di kala seorang manusia mengislamkan jin koren begitu. Dan di kesempatan ini alhamdulillah di depan saya sudah ada rekan saya yang alhamdulillah sudah belajar juga untuk istiqomah, namun jin korennya belum diislamkan. Dan sebelumnya saya juga izin menanyakan sedikit saja mungkin tentang perihal saat jin koren itu belum menjadi muslim, dan dampak-dampak apa bagi rekan saya ini yang dirasakan. Selamat malam Mas. Malam. Mas siapa? Mas Rizal. Mas Rizal, oke. Yang dirasakan apa Mas saat jin korennya belum menjadi muslim? Di amaliyah kemarin itu ada gangguan apa tidak atau bagaimana? Ada itu panas badan itu. Badannya panas, Kepala pusing. Terus apalagi? Hidung tersumbat macam itu. Tersumbat, Iya, iya. Berarti pada intinya merasakan mudah sakit begitu. Iya. Itu salah satu dampak efek nyata ya. Iya. Dan itu dari sudut pandang manusianya. Dan kita akan coba gali melalui sudut pandang gaibnya nanti seperti apa kronisnya atau kronologinya yang bisa diambil dari sisi positifnya, wabil khusus juga nanti manfaatnya begitu. Terima kasih Mas Rizal. Oke. Mungkin itu saja pemirsa, dan kebetulan alhamdulillah dia di sini saya ditemani mediator jomblo. Selamat malam Mas Bro. Malam Mas. Ganteng kamu sekarang ya? Alhamdulillah. Mau menyaingi saya apa? Kan. Bukan. Masih jomblo kamu Mas? Belum punya pacar? Kalau disukai netizen boleh nggak? Boleh. Tua-tua nggak apa-apa. Boleh. Boleh tua-tua, silakan pemirsa nanti hubungi aja yang pengen kenal dekat dengan Mas Ahmad. Tua-tua gak apa-apa,
muda-muda apalagi boleh, atau jomblo-jomblo lain begitu banyak. Dan mungkin itu saja narasi dari kami, ya bisa kami sampaikan, dan arahnya nanti kemana tetap disimak dari awal sampai akhir biar tidak ketinggalan dan juga tidak salah paham tentang apa yang terjadi begitu. Dan kami mohon izin doanya semoga diberikan kelancaran dan diambil hikmah positifnya dan manfaatnya di kesempatan ini, amin. Oke, geser mas, geser sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jin koreng dari Mas Rizal yang saya tunjuk ini seluruhnya yang ditawan jin siluman iblis putus total. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jin koreng dari Mas Rizal yang saya tunjuk ini yang asli, jin korengnya yang asli ketarik semua saya. Menyesuaikan tubuh mediator, menguasai total. Assalamualaikum. Kamu golongan apa? Golongan jin. Loh, jin apa kamu? Jin korin. Jin korin masa gak jin kodam ini, bohong kamu? Saya ini kesakitan. Terluka semua saya. Terluka? Lah kenapa kok bisa terluka? Saya dulu jadi budaknya iblis. Oh, kasihan. Saya suruh bekerja. Oh. Kalau tidak bekerja ya saya disakiti. Gitu ceritanya. Kamu asli jin korin? Kalau bohong ntar potong-potong. Tidak. Jin korin itu gayanya seperti orangnya, katanya begitu. Ya, saya kan masih kesakitan ini. Otomatis rasa sakitmu hilang semuanya. Masuk ini saripati obatnya. Sembuh total. Yang kamu derita itu hilang. Ya, terima kasih. Gimana? Udah sembuh? Dah. Kamu jin korin? Jin korin itu sendiri tuh pendamping manusia begitu ya? Ya. Sejak kapan? Sejak dia lahir. Sejak dia belum lahir gitu? Dah. Jadi di kandungan itu dedikasi jin korin setiap manusia. Ya, ditugaskan untuk membisik-bisiki itu. Kalau belum Islam ya, bisik-bisiki yang jelek-jelek, maksiat terus. Oh, itu ternyata tugas dari jin korin. Dan dulu saya juga pernah sedikit mengungkap tentang jin korin di beberapa konten-konten yang lalu. Kamu lapar? Ya. Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Makanan minuman lengkap ala kamu depanmu. Ya, terima kasih. Lengkap seluruhnya itu makan. Biar kamu memiliki tenaga, di situ tenaganya. Jadi power positif seluruhnya. Dah. Minumnya diminum. Ya, kamu baik sekali. Ya alhamdulillah, kamu kan ya juga makhluk. Walaupun kamu gaib, saya tidak melihat kan gitu. Kamu pun ya harus dihormati, dihargai. Layaknya seperti kami lah manusia kan gitu. Ngomong-ngomong, Mbah Jin, tak panggil Mbah Jin boleh ya? Deh. Berapa kawan jumlahmu jin korin atau sedulur papat nemo pancar yang berada dalam jasad teman saya Mas Rizal ini? Sebenarnya totalnya berapa? Totalnya ada 7. 7, terus? Yang masuk di dalam jasad ini ada 5. Ya ada 5. Loh, yang 2 kemana? Masih ditawan oleh iblis. Loh, jin korin ditawan iblis. Itu kaitannya bagaimana? Padahal jin korin tubuh manusia. Lah iblis, apakah ada iblis tubuh manusia? Kan manusia nggak banyak yang tahu tentang iblis dalam tubuh manusia. Gimana ceritanya? Ceritakan dong. Ya, memang tidak banyak yang mengetahui seperti itu. Iblis itu tercipta bisa dari itu maksiat-maksiatnya, tirakat-tirakatnya. Oh, ada terus? juga dari leluhurnya yang sudah menitis dan mengambil upah sejak lahir. Jadi iblis-iblis pun bisa tercipta dari tirakat manusia itu sendiri, dari perbuatan dosanya sendiri. Hakikatnya tercipta golongan-golongan seperti itu. Ya. Dan ada juga titisan dari leluhur tanpa manusia itu meminta. Oke. Terus, udah ngomong-ngomong, kawanmu yang 2 tadi itu
yang nawan iblis dari mana? Katakan jujur. Dari lelakunya sendiri. Dia ini sering membaca-baca itu. Dulu. Benar, Mas. Baca apa katakan jujur? Banyak sekali. Apa yang dibaca? Berulang-ulang kali. Apa surat cinta atau ribuan apa? kali. Yang dibaca itu apa toh? Orang itu selalu membaca-baca. Apa yang dibaca? Bagus-bagus itu. Apa? Tanya saja dia sendiri. Dia mengakui apa tidak. Kelakuannya Apa Mas ya terjauh. dulu dibaca-baca? Ya Rahman ya Rahim. Asli itu ya? Nggak Tidak ada hanya rekayasa? satu kali itu. Dia ribuan kali. Berulang-ulang. Ya Rahman ya Rahim. Tidak hanya 1 hari 2 hari. Loh, padahal gitu menurut versi sudut pandang manusia itu kan bagus toh. Bagus. Loh, Tujuannya dia sendiri apa? Tanya dia saja di mata orangnya. Untuk membentengi. memang tujuannya dulu apa membaca itu, Mas? Bentengi. Benteng dari apa? Santet gitu. Melancarkan rezeki bisa. Benar. Loh, ternyata benar ya. Yang melancarkan ya golongan yang tadi itu, yang tanduk-tanduk. Loh, padahal kalau manusia mohon maaf memiliki keyakinan muslim, dia pasti kan ya membaca, setidaknya itu ya dikatakan wirid. Versi manusianya kan gitu. Contohnya tadi yang dibaca, yang kamu ikuti teman saya ini, ya Rahman ya Rahim, dengan tujuan inilah, itulah, dengan tujuan banyak macamnya. Tapi ternyata banyak munculnya itu iblis malah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kan kamu makhluk gaib, pasti kamu tahu. Tolong ceritakan. Ya. Yang dia baca itu kan amalannya itu tidak sambung ke atas. Terus Tujuannya ya berbeda. Mm. Tidak mengharap itu. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Tujuannya lain. Menyimpang kan itu. Ya, masuk akal. Dan menyimpang ya disimpangkan saja oleh golongan iblis itu biar tersesat. Sekalipun amalan itu di dunia manusia terlihat familiar, terlihat kalau dibaca itu pasti mendapatkan hasil sesuatu dampak gitu. Benarnya ya tidak hanya orang ini saja yang mengamalkan seperti itu. Banyak berarti. Wah, tidak hanya banyak sekali. Weh, banyak sekali. Itu di Nusantara. Gurunya saja sudah menyebar itu. Alhamdulillah min dzalik. Oke. Dan saya bukan bermaksud pemirsa untuk menjelekkan siapapun. Boleh. Versi siapapun boleh melakukan perbuatan versinya masing-masing. Kan begitu. Saya pun tidak membandingkan. Kan tapi saya hanya mengambil pembelajaran pengalaman dari rekan saya yang ternyata dari kawanmu jin pendampingnya itu ditawan, kan begitu. Lalu gini, iblis itu sendiri kok bisa masuk ke dalam tubuh teman saya ini dengan proses seperti apa? Tadi toh dia itu membaca itu terus menerus. Terus Tidak hanya 1 kali, ribuan kali, berulang-ulang kali. Bahkan itu dia meyakini. Yaitu dampaknya seperti itu. Bukan malaikat yang membantu. Iblis yang membantu. Melancarkan, membentengi. melancarkan rezeki, memberikan benteng dari santet gitu. Iblis itu malah lebih pintar lagi. Wih. Bisa itu menyerupai malaikat juga. Oh, bisa? Membimbing. Oke. Hampir ketipu anak ini. Kok tahu ya kamu hampir ketipu? Ya kamu yang Ya kan mendampingi. Iya. Ceritanya apa? Kenapa kok hampir ketipu? Katakan aja Dari jujur. pikirannya sendiri. Gimana? Dia ingin amalannya itu bertemu dengan seorang yang sangat terkenal di zaman dulu. Sang Wali Agung itu, si Abdul Qadir mungkin atau siapa gitu. Betul. Iblis itu membaca dari pikirannya. Iya Mas, dulu ingin bertemu dengan sosok Wali Agung gitu. Yang terkenal di Nusantara. Pernah ditemui lewat mimpi. Maka dari pikirannya sendiri dia bisa membaca itu. Kalau orangnya nggak ngaku itu gimana sekarang? Masih tebal lapisannya. Oh gitu. Mungkin dianya lupa teman saya ini. Bukan udah lama toh mengamalkan hal seperti itu. Lama tapi nggak pernah ingin seperti itu. Nggak pernah ingin didatangi seseorang, khususon wali atau siapa, nggak pernah. Ya mungkin udah lama versinya kan gitu. Terkadang hal seperti itu juga biasanya diwujudkan melalui alam mimpi, kan gitu.
Jadi kalau Anda tidur kan mungkin terus mimpi, terus bisa akhirnya lupa, besoknya ingat lagi di mimpi, kan gitu. Ya mungkin ini ada yang dilupakan dulu. Panas sekali di tempat ini. Kok bisa begitu? Banyak iblis-iblis yang berdatangan di sini. Dari mana aja iblisnya? Dari segala penjuru. Mereka ngapain ke sini? Wong kami itu nggak bisa apa-apa loh. Cari mangsa. Cari mangsa, mangsa enggak apa? Katakan. Seperti kalian-kalian. Mereka dikirim atau memang iblis-iblis tingkatan-tingkatan tinggi? Dari tubuh-tubuh yang ada di sini juga. Oh, semua terikat. Bismillahirrahmanirrahim. Rantai. Langsung mengikat mereka semua yang kabur langsung meledak. Total. Langsung dilempar. Masuk. Assalamualaikum mereka sebenarnya dibawa semuanya datang ke tempat ini, bersihkan seluruhnya, didorong dari bawah itu oleh malaikat. Assalamualaikum. Udah. Oke. Udah, kamu minum lagi boleh? Ya. Saya juga tak minum kopi ya, manusia kok. Lalu begini yang mau saya tanyakan. Dulu kamu saat masih fasik, sebelum jadi budaknya iblis, kamu kerjanya ngapain? Ya, bisik-bisiki yang jelek-jelek tuh. Contohnya? Sering berpikiran negatif, sering ngomongin orang. Itu yang kamu kerjakan. Lalu setelah kamu jadi budak iblis, itu kan lebih parah lagi. Saya kalau tidak bisik-bisiki satu hari, saya digebuki. Saya tersiksa kalau saya tidak bekerja setiap hari. Itu yang kamu rasakan. Nah, saat kamu tadi sakit seluruhnya, lah kok bisa kamu sakit? Kenapa? Padahal kamu kan budaknya iblis. Saat ditarik ke tubuh mediator sakitan. Saya itu belum disempurnakan. Saya tidak bisa melawan. Jadi jin korin kalau masih fasik itu nggak bisa melawan iblis. Bisa. Pasrah saja. Malah menjadi budaknya otomatis. Oke. Dan rata-rata begini, dampak jin korin itu masih fasik, apakah manusia itu mudah sakit juga atau terkena gangguan-gangguan? Ya itu celah utama itu. Iblis membisik-bisiki lewat jin korin satu. Nanti bisa masuk ke dalam lagi. Rusukmanya itu bisa diambil satu persatu. Gantikan dengan pasukan-pasukan dari iblis itu sendiri. Nanti mendirikan rumah-rumah, kerajaan-kerajaan di dalam jasad manusia itu. Oh iya. Terus terakhir kemarin teman saya itu mengalami hal saat dia menjalankan amalia seperti yang kami jalankan di sini. Tubuhnya terasa panas total. Itu yang pertama. Lalu hidungnya mampet, lalu kepalanya pusing-pusing. Itu sebenarnya apa? Apakah terkena santet atau bagaimana tuh? Ya itu sebenarnya bagus bagi dirinya. Kok bisa bagus? Itu sebenarnya dosa-dosanya sendiri. Loh. Oh gitu. Dari golongan yang fasik-fasik itu. Bersihkan dari golongan malaikat. Oh, berarti gak kena santet? Indikasinya pikirannya sendiri. Kadang manusia itu kan berpikir sesuatu hal yang menyakitkan itu ya ujung-ujungnya santet gitu. Ya, kalau dibersihkan kan sakit itu. Jadi semua penyakit itu nggak mesti itu santet ternyata. Tidak. Oke, ini kawan masih 2 di sini. Bawa lari kemana? Jauh sana. Iblisnya langsung ketarik ke tangan saya. Ini di tangan saya iblisnya. Diapakan ini naknya? Lah langsung itu. Kemana kan? Nakal itu iblis itu. Emang ada iblis yang nggak nakal? Nakal semua. Wong manusia aja kadang nakal kok. Lihat perempuan cantik itu suka kok. Ya itu kan dalam jasad manusia banyak itu. Apa? Yang mempengaruhi nakal itu. Jadi kalau butuh. Oh, jadi manusia kalau nakal itu pengaruhnya dari hal seperti itu kayaknya. Jujur genit itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekankan saya ini semua. Lempar. Yang ditawan dari iblis tersebut semua jin korin pendampingnya terputus.
Jin korinnya ketarik semuanya ke tangan saya total. So. Ya, sudah lengkap. Sakit? Sakit enggak? Tidak. Tidak. Otomatis jadi power positif semua. Semakin positif, tambah positif lagi. Terus gini, tak tanya sedikit, yang mungkin kamu tahu, kamu kan jin korin. Kadang yang namanya manusia itu kan biasanya mereka entah itu mudah terkena penyakit, entah itu mudah terkena bisikan, itu berarti awal mula dari jin korin gitu. Ya, itu kan celah utama itu bisik-bisikan. Corong utama itu. Dan terus cara mengislamkan jin korin sebenarnya kayak apa tuh? Tidak sembarangan orang bisa mengislamkan jin korin itu sendiri. Loh. Hanya orang-orang yang tersambung dengan beliau sang penguasa yang bisa mengislamkan itu jin korin itu. Loh, katanya dengan lelaku. Mungkin, apa? Mungkin dia bertapa seminggu ataupun 41 malam. Itu bisa nggak dengan cara seperti itu? Bisa ditipu itu. Loh, siapa yang menipu? Ya, golongan yang mendekat. Golongan gaib juga. Ya, iblis gitu. Pasti itu ditipu nanti. Semakin jauh dia tertipu. Berarti kalau manusia dengan lelaku-lelaku misalnya tadi bertapa atau menyendiri untuk mengislamkan jin korin itu malah nggak bisa. Bisa, harus ada yang menyambungkan. Lalu jika dia mungkin begini, diislamkan oleh seorang manusia yang sangat sakti mandraguna, kan banyak di Nusantara, apa nggak bisa juga? Tidak bisa. Ya, dikenal dengan mungkin para sakti atau para abnormal lah. Ya intinya yang bisa menyambungkan ya orang itu tersambung dengan beliau Sang Hyang Nurjayane Nirwana. Oh gitu, nggak bohong kamu. Tidak. Ya bener loh. Dan manusia itu masih merengkeli kok dengan akalnya. Bohong itu. Nah, itu ada yang mengendalikan itu dalam tubuhnya. Oke. Ya udah, kamu islam dulu ya. Ya, saya mau. Ikuti kata-kata saya, apa yang saya ucapkan sesuai, bersaksi. Jika kamu nanti berbohong, otomatis akan tahu resikonya. Oke, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin. Wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjayane Mas. Dan lafaz Allah Mas dan semua jin korinnya merasakan kedamaian, iman, Islam seluruhnya masuk semua. Jika ada berbohong atau pura-pura berkhianat akan meledak. Semua syariat Islam saya mohon semuanya masuk. Amalnya dari beliau yang tersambung seluruh ilmunya lengkap, baik dalam perang, obatan, benteng diri, ilmu apa semua masuk. Allah. Semakin gagah, semakin kuat powermu, bertambah ratusan ribu triliun. Allah. Gimana rasanya sekarang? Alhamdulillah. Saya sudah tidak kesakitan lagi seperti tadi. Sudah gak kesakitan lagi, sudah nyaman gitu. Dah, sejuk. Oke, lah terus sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan nggak bagi orang-orang yang menyimak di kesempatan ini kan, karena ini saya siarkan. Mungkin bagi pemirsa kadang kan bertanya-tanya, islamkan jin korinnya Mas. Mereka maunya dengan instan, apakah bisa dengan instan begitu jin pendamping itu diislamkan? Ya tidak mudah seperti itu. Dia harus bertobat juga. Oh. Kalau dia tidak bertobat juga ya nanti meskipun jin korin itu diislamkan, pasti dia akan mendapat ancaman terus menerus.
Kasihan nanti juga betul ya? terluka dia, Hmm. tidak tambah kuat lagi. Orang itu harus menjalankan amaliyah juga, kayak Oh. kuat. Bertobat juga gitu. Buat Oke, terima kasih. Lalu sedikit kamu punya pesan apa bagi orangnya yang pernah kamu ikuti sekarang ini? ya, saya punya sedikit saja. Apa itu? Apapun yang terjadi pada dirimu, tetap semangat menjalankan amaliyah ini. Jangan banyak tanya. Terus? Pertanyaan di dalam hatimu nanti akan terjawab dengan sendirinya setelah kamu melakukan amaliyah itu sendiri. Ya. Jadi kadang orang itu banyak bertanya, itu malah pengaruh dari dalam tubuh karena gaib tadi yang mempengaruhi. Ya, berontak itu. Dan itu malah bisa menggagalkan manusia untuk belajar benar-benar bertobat, itu malah akhirnya gagal juga gitu. Ya, banyak yang gagal. Nah, dia banyak bertanya. Oke, karena saya juga pernah mendengar kisah dari golongan alim manusia yang sudah masyhur, di mana dahulu kala ada kisah pemirsa antara Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Di situ tentang hakikat yang dimana tidak banyak pertanyaan yang seharusnya ditanyakan, namun begitulah kisahnya yang terjadi. Dan semoga di kesempatan ini diberikan kepahaman untuk yang benar-benar belajar begitu. Terima kasih banyak ya Mbak Jin. Kamu nanti di bagian luar tubuhnya, di pos-posmu ditempati masing-masing. Semua jin, siluman iblis, temati semua dilumpuhkan. Dan nanti akan mudah, yang malaikat itu akan mengendur dan dikeluarkan semua kotoran, racun dan efek-efeknya dalam tubuh Mas Rizal ini seluruhnya. Nanti kalau memang kamu udah memiliki kedudukan tersendiri, kamu kan diangkat oleh Allah sendiri kan begitu. Ya, nanti saya bisiki yang baik-baik supaya bersemangat. Ya. Terima kasih banyak. Monggo silakan kamu kembali. Nah, terima kasih sudah menyambut. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar semua. Sehat Mas? Terasa? Terasa. Sedikit terasa ya. Gak ada rekayasa ya. Rasanya agak gimana gitu, adem gimana? Adem. Oke. Itu pemirsa, bukti nyata jika jin pendamping atau sedulur papat lima pancer itu diislamkan, nanti insya Allah akan berpengaruh positif kepada kita sebagai manusia. Dan saya pertegas lagi bahwasanya pengislaman jin korin itu memang harus intens, jarak dekat, karena ada sesuatu hal yang memang harus dilaksanakan dan benar-benar intens sesuatunya. Dan semoga di kesempatan ini diberikan kepahaman dan pemahaman akan hal-hal apa yang memang perlu dilaksanakan dan bagaimana menyikapi daripada pengislaman jin korin seperti ini. Dan bagi pemirsa yang kurang paham, semoga disimak berulang-ulang agar diberikan kepahaman nantinya begitu. Itu saja mungkin dari kami yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangan baik itu tutur kata, tingkah laku ataupun perilaku, kami sebagai manusia biasa, kalaupun dari kesalahan dan juga kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.